Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, bagaimana anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana kabarnya? Ya, saya doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita berjumpa kembali di mata pelajaran tematik kelas 3. Tema 3 mengenal benda di sekitarku. Subtema yang ketiga perubahan wujud benda. Pembelajaran 5. Baiklah. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perhatikan di sini kita akan coba belajar menyusun informasi tertulis. Nah, perhatikan di sini, susunlah tiap paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Nah, kemudian berilah nomor sesuai dengan urutan cerita pada kotak yang disediakan. Nah, perhatikan di sini bahwasanya di sini ada sebuah cerita yang terdiri dari 5 paragraf. Ya, namun paragraf di sini masih belum beratur atau masih acak. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengurutkan mana paragraf pertama dan juga kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, caranya pertama itu kita harus membaca keseluruhan seluruh paragraf dulu, baru kita mengurutkan. Nah, sekarang kita coba sama-sama baca dulu ya. Nih, dari atas, kapur barus lama-kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud. Berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut dengan menyublim. Kemudian yang selanjutnya, kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. Kemudian paragraf selanjutnya, pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Biasanya kapur barus berbentuk bulat, ada beraneka warna kapur barus. Kemudian paragraf selanjutnya, apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil, akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu dapat terjadi? Kemudian yang terakhir, peristiwa menyublim menyebabkan kapur barus makin kecil dan akhirnya habis. Saat kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau harum di udara. Nah, kira-kira, nah kita lihat ya, diurutkan dari paragraf 1 sampai selanjutnya di sini. Untuk paragraf yang pertama sudah ada ya, yaitu bunyinya, pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Biasanya kapur barus berbentuk bulat, ada beraneka warna kapur barus. Nah, kemudian kita cari untuk paragraf yang kedua. Nah, kita di sini di paragraf yang pertama tadi, yang perlu kita garis bawahi adalah apakah kegunaan kapur barus. Nah, kita cari kira-kira untuk paragraf yang kedua ada di mana. Nah, cari ya. Nah, ternyata untuk paragraf yang kedua ada di sini, yaitu yang berbicara tentang masalah kegunaan kapur barus. Berarti kita baca ya, kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. Nah, kemudian kita cari untuk paragraf yang ketiga. Nah, kita cari dari paragraf yang kedua tadi untuk kira-kira bisa nyambung dengan paragraf yang ketiga. Yang perlu digarisbawahi adalah di sini bahwasanya kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tak sedap. Kira-kira ada di paragraf mana? Nah, di sini ya. Untuk paragraf yang ketiga ada di sini. Nah, bunyinya, apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil.
Akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, kira-kira untuk paragraf 4 yang mana ya? Nah, untuk paragraf yang keempat dari paragraf yang ketiga tadi yang perlu digarisbawahi adalah mengapa hal itu dapat terjadi. Maksudnya adalah kapur barus lama kelamaan menjadi kecil. Berarti ada di sini paragraf 4. Itu bunyinya kapur barus lama kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut dengan menyublim. Nah, kira-kira untuk paragraf 5 yang mana? Ya pasti ya yang terakhir di sini. Paragraf 5 itu bunyinya peristiwa menyublim menyebabkan kapur barus semakin kecil dan akhirnya habis. Saat kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau harum di udara. Nah, itulah kita telah menyusun informasi atau paragraf yang tadinya masih acak atau belum tersusun. Baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, perubahan wujud sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang ayo kita pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sini ada beberapa kata yang memerlukan arti yang sesuai. Ada kata membeku, mencair, mengembun, menguap, dan menyublim. Ya, dari 5 kata tersebut kira-kira mana arti yang sesuai? Kita cari atau bahas satu persatu ya. Dari mulai kata membeku, kira-kira apa sih membeku itu? Nah, membeku adalah itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kemudian ada kata mencair. Kira-kira apa mencair? Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian ada kata mengembun. Apa kira-kira mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Kemudian ada kata menguap. Ya, menguap apa kira-kira? Ya, menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Kemudian terakhir ada kata menyublim yang tadi baru kita bahas. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Nah, itulah beberapa kata yang sesuai dengan artinya. Baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan coba menambah wawasan yaitu tentang mengetahui perubahan wujud benda. Ya, kita akan bahas tentang menghablur atau mengkristal. Kapur barus merupakan contoh benda padat yang berubah wujud menjadi gas. Dapatkah benda gas berubah menjadi padat? Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut dengan menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Di negara-negara 4 musim dapat ditemukan embun beku di pagi hari pada musim dingin. Embun beku seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal itu terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami dan menghafal dalam perubahan wujud benda, perhatikan skema perubahan wujud benda berikut. Nah, perhatikan di sini bahwasanya tanda anak panah berwarna merah itu menunjukkan bahwa dalam perubahannya benda menyerap panas. Nah, sebaliknya, sedangkan tanda panah berwarna biru menunjukkan bahwa dalam perubahannya benda melepas panas. Nah, contohnya benda padat untuk berubah menjadi cair itu menyerap panas. Sedangkan cair untuk berubah menjadi padat atau membeku itu berarti melepas panas dan seterusnya. Teman-teman aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah praktek membuat es krim ya, yang sudah di rumah mungkin. Es krim buatan kalian tentu lezat bukan? Jika dibiarkan es krim akan mencair. Agar tetap membeku, es krim harus disimpan di dalam mesin pendingin. Bagaimana jika kita tidak memiliki mesin pendingin? Ya, berarti di sini anak membeli es krim akan tetapi ia tidak memiliki mesin pendingin.
Agar es krim tetap membeku, ayah ana menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Di sini kita akan bahas beberapa contoh soalnya di sini ya. Perhatikan di sini ya, ayo lakukan. Di sini ada sebuah contoh soal yaitu ayah anak membeli 2 kilogram es krim. Jika diletakkan di tempat terbuka, es krim makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ternyata es krim menyublim. Ketika ditimbang, es krim yang tersisa 500 gram. Berapa gram es krim yang telah berubah menjadi gas? Di sini kita akan sama-sama jawab. Ya, pada di sini berat es krim mula-mula 2 kg. Kemudian berat es krim tersisa 500 gram. Nah, kira-kira jumlah es krim yang menyublim adalah yaitu 2 kg dikurangi 500 gram sama dengan 2000 gram dikurangi 500 gram. Ya, jadi sisanya adalah 1500 gram. Nah, jadi jumlah es krim yang menyublim adalah 1500 gram. Di sini ya kuncinya adalah ingat bahwasanya ya samakan satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Contoh tadi ada satuan kilogram dan satuan gram, maka untuk yang kilogram kita rubah dulu menjadi gram. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sini waktunya kita berlatih. Ya, ayo berlatih untuk menyamakan satuan kilogram menjadi gram. Pasangkan satuan kilogram dengan satuan gram yang sesuai. Di sini ya, di nomor yang pertama ada 5790 gram. Kira-kira mana satuan kilogramnya? Kita cari berarti 5 kilo 790 gram. Nah, yang kedua ada 5009 gram. Berarti kita cari 5 kilo 9 gram. Nah, itu betul sekali. Kemudian yang ketiga ada 5090 gram. Berarti kita cari 5 kilo 90 gram. Kemudian yang keempat ada 5900 gram. Berarti kita cari itu yang sesuai 5 kilo 900 gram. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ada 5709 gram. Berarti kita cari 5 kilo 709 gram. Yang keenam ada 5907. Ya, kita cari yaitu 5 kilo 907 gram. Untuk yang selanjutnya ada bilangan itu 5079 gram. Berarti kita cari 5 kilo 79 gram. Dan yang terakhir yaitu ada bilangan tulis 5097 gram. Berarti kita cari itu 5 kilo 97 gram. Baiklah, itulah kita memasangkan satuan kilogram dengan gram. Anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selesaikan beberapa soal berikut. Di sini kita akan coba membahas satu persatu, yaitu tentang satuan berat baku. Di sini kurang lebih ada 6 pertanyaan. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama atau yang bagian A, Ibu Melani membeli 3 kg 500 gram gula pasir. Gula itu digunakan untuk membuat kue sebanyak 1 kg 210 gram. Berapa gram gula pasir yang belum digunakan? Ingat ya, di sini kita akan jawab dulu sama-sama ya. Nih, berat gula pasir awalnya adalah 3 kilo 500 gram. Kemudian yang digunakan 1 kilo 250 gram. Ingat ya, bahwasanya kita harus merubah dulu dari bentuk kilogram ke dalam gram. Berarti 3 kilo 500 gram dikurangi 1 kilo 250 gram sama dengan 3500 gram dikurangi 1250 gram. Nah, hasilnya adalah 2250 gram. Jadi jumlah gula pasir yang belum digunakan adalah 2250 gram. Kemudian soal yang bagian B,
Wayan membeli coklat 5 kg. Coklat itu dicairkan agar mudah dimasukkan ke dalam kantong. Tiap kantong berisi 500 gram coklat. Berapa kantong yang dihasilkan dari 5 kg coklat tersebut? Kita sama-sama jawab. Di sini bahwasanya jumlah coklat adalah awalnya 5 kg. Kemudian kita rubah dulu ke bentuk gram, yaitu sama dengan 5000 gram. Kemudian tiap kantong plastik terdiri dari 500 gram. Nah, berarti jumlah kantong plastik sama dengan 5000 gram dibagi dengan 500 gram. Nah, jadi sama dengan jumlahnya 10 buah. Jadi jumlah kantong yang dihasilkan adalah mendapatkan 10 buah. Nah, itulah jawaban yang bagian B. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang bagian C. Rumah makan lezat memerlukan beras 750 kg setiap hari. Beras itu dimasak ketupat dan lontong. Berapa kilogram beras yang dibutuhkan rumah makan itu selama seminggu? Ya, kita sama-sama jawab. Di sini jumlah beras per hari adalah 750 kg. Ya, satu minggu itu terdiri 7 hari, berarti 750 kg dikali 7 hari. Nah, kira-kira berapa? Nah, di sini berarti 750 kali 7, yaitu sama dengan 5250 kg. Jadi jumlah beras yang dibutuhkan dalam satu minggu adalah 5250 kg. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Ya, pertanyaannya, Ayah Rasti membeli tepung terigu sebanyak 3 kg. Ternyata di rumah masih tersedia terigu sebanyak 250 gram. Berapa gram tepung terigu di rumah Rasti sekarang? Nah, kita sama-sama jawab. Di sini tepung yang dibeli ayah adalah 3 kg. Kemudian sisa tepung di rumah ada 250 gram. Berarti sama dengan 3 kg ditambah dengan 250 gram. Nah, ingat ya, kita rubah dulu dari kilogram ke bentuk gram. Berarti 3000 gram ditambah 250 gram, yaitu sama dengan 3250 gram. Jadi jumlah tepung yang ada di rumah Rasti adalah 3250 gram. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang bagian E. Dari sini pertanyaan yang bagian E. Pertanyaannya adalah, pada acara arisan keluarga, Togar ingin membuat es buah. Togar membeli sirup sebanyak 8 botol. Jika berat tiap botol adalah 600 gram, berapa kilogram sirup yang dibeli oleh Togar? Ini sama-sama jawab. Ya, sirup yang dibeli Togar adalah 8 botol. Kemudian berat tiap botol sama dengan 600 gram. Nah, berarti sama dengan 8 botol dikali 600 gram. Nah, ini berarti 8 kali 600, yaitu sama dengan 4800 gram. Di sini berarti ditanya adalah berapa kilogram. Kita rubah ke bentuk kilogram, berarti 4 kilo 800 gram. Jadi jumlah sirup yang dibeli itu adalah 4 kilo 800 gram. Kemudian pertanyaan yang bagian F atau yang terakhir di sini, pertanyaannya, kapur barus pada bungkus A seberat 1 kg seberat 1 kilo 250 gram. Kapur barus pada bungkus B lebih ringan 300 gram dari bungkus A. Berapa gram berat kapur barus pada bungkus B? Ya, kita sama-sama jawab. Bisa perhatikan, kapur barus bungkus A adalah seberat 1 kilo 250 gram. Adapun kapur barus pada bungkus B lebih ringan 300 gram. Berarti 1 kilo 250 gram dikurangi 300 gram. Kita rubah dulu ya dari kilogram ke gram. Berarti 1 kilo 250 gram adalah, kita rubah jadi 1250 gram dikurangi 300 gram sama dengan 950 gram. Jadi berat kapur barus pada bungkus B adalah 950 gram. Itulah beberapa pembahasan soal yang ada di pelajaran yang kelima dari mulai bagian A sampai bagian F. Ya, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya adapun ya kegiatan bersama orang tua di rumah adalah mintalah bimbingan orang tua untuk melakukan kegiatan berikut.
Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap perubahan kapur barus. Dan yang kedua, berlatihlah membaca besaran yang tertera pada kemasan makanan dan minuman yang ada di rumah. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf bagi kurang hilapan, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada penjelasan Ustadz yang kalian masih belum memahaminya. Baiklah, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.